Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supri Asmin, guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Bulukumba. HUT PGRI ke-77 dengan tema Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan, Indonesia Kuat, Indonesia Maju. Menuntut kita untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Berikut ini adalah video konten pembelajaran materi tentang bentuk akar. Semoga dapat bermanfaat buat anak-anakku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas materi matematika kelas 10, khususnya untuk materi bentuk akar. Jadi, tujuan kita mempelajari materi bentuk akar adalah agar sekiranya anak-anakku setelah pembelajaran, anak-anakku mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan tentang bentuk akar. Selanjutnya adalah definisi bentuk akar. Jadi untuk setiap bilangan pangkat rasional m per n, ini ya. Jadi m per n, di mana m dan n itu adalah bilangan bulat dan n-nya lebih dari 0. Maka dapat didefinisikan A berpangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A berpangkat M. Atau dapat dituliskan A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi mesti anak-anakku ingat definisi ini. Ketika nanti dapat bentuk akar mau diubah ke bentuk eksponen, gampang. Kalau anak-anakku ingat rumus ini. Sekarang kita ke contoh soal 1. Sederhanakan bentuk 2 akar X dikali 3 akar pangkat 3 dari X untuk X-nya lebih dari 0. Jadi kalau anak-anakku mendapatkan bentuk seperti ini, maka yang pertama yang harus kalian lakukan adalah merubah bentuk akar ini menjadi bentuk eksponen. Misal akar X, ini kita ubah, tadi di definisi X pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari X pangkat M. Nah, berarti kalau akar X ini sama, kalau sebenarnya di sini pangkat 1 dan di sini ada 2. Itu sudah didefinisikan. Berarti ini bisa berubah menjadi X berpangkat, pangkat dalamnya 1, pangkat luar 2. Berarti X berpangkat 1/2. Ini 1/2 ya. Nah, sekarang bagaimana dengan akar pangkat 3 dari X? Sama, ini juga kita ubah. Berarti X berpangkat, ini ada 1 pangkat 1 per pangkat luarnya berapa? 3. Berarti X berpangkat 1/3. Sama yang di sini. Langkah selanjutnya adalah kita kalikan. 2 dikali 3. Terus X pangkat 1/2 ini dikali dengan X pangkat 1/3. Maka bisa kita tuliskan X berpangkat 1/2 ditambah 1/3. Ingat sifat-sifat eksponen. A berpangkat M dikali A berpangkat N sama dengan A berpangkat M ditambah N. Ketika bilangan pokoknya sama dan dia hubungannya adalah perkalian, berarti pangkatnya ditambah sama dengan yang ini. Sekarang 2 dikali 3 sama dengan 6. X pangkat setengah ditambah 1/3. Hasilnya adalah 1 dikali 3 sama dengan 3. 1 dikali 2 sama dengan 2. Karena tambah. 2 dikali 3 sama dengan 6. Sehingga menghasilkan 6 dikali X berpangkat 3 tambah 2, 5/6. Jadi seperti ini ketika kita menyelesaikan soal bentuk akar. Nah, selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Sederhanakan bentuk 5 akar X pangkat 5 dikali dengan 3 akar pangkat 3 dari X untuk X lebih dari 0. Nah, sekarang kita lihat. Berarti sama yang tadi. Kita harus merubah bentuk akar menjadi bentuk eksponen. Berarti kita mulai dari akar X pangkat 5. Ini kita ubah. Nah, berarti ini X pangkat. Ingat di sini ada angka berapa lagi? Angka 2. Nah, sekarang berarti X pangkat dalam 5/2. Yang ini, sini ada 1. Berarti X pangkat 1/3. Nah, sekarang kita kalikan. 5 dikali 3 sama dengan 15. Sama, ini
X, ini juga X. Ingat ketika di sifat-sifat eksponen ketika bilangan pokoknya sama dan hubungannya perkalian, berarti pangkatnya akan dijumlahkan. Sehingga X berpangkat 5/2 ditambah 1/3 menghasilkan 15. X berpangkat 5 dikali 3, 15. 1 dikali 2, 2. Ini tambah 2 kali 3, 6. 15 tambah 2 sama dengan 17. Berarti 15X berpangkat 17/6. Atau dapat dituliskan 15X pangkat 2 akar pangkat 6 dari X pangkat 5. Seperti itu penyelesaian untuk contoh yang kedua. Merasionalkan bentuk akar. Jadi untuk merasionalkan bentuk akar, maka hal yang dapat kita lakukan adalah dengan mengalihkan bentuk akar tersebut dengan bentuk akar sekawannya. Jadi akar yang ada kita kalikan dengan akar sekawannya. Contoh, misalkan kita akan merasionalkan bentuk A per akar B. Ini yang akan kita rasionalkan adalah bentuk A per akar B. Maka akan kita kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawannya itu yang mana? Di sini kan akar B yang dibawa. Berarti akar sekawannya itu adalah akar B. Kalau pembilang dikalikan dengan akar B, maka mestinya juga penyebut harus dikali dengan akar B. Karena akar B dibagi akar B kan hasilnya adalah 1. Jadi tidak berpengaruh terhadap soal. Sehingga kita peroleh, ini A dikali akar B adalah A akar B. Akar B dikali akar B, B. Saya uraikan, akar B dikali akar B sama kalau akar B pangkat 2. Akar B pangkat 2 kan B. Atau contoh yang bentuk bilangan. Misalnya, akar 2 pangkat 2. Akar 2 pangkat 2 sama kalau akar 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4. Akar 4 itu adalah 2. Berarti hasilnya itu sama dengan bilangan yang dipangkatkan dalam akar. Seperti itu. Jadi gampang kan? Sekarang kita ke contoh soal. Rasionalkan bentuk-bentuk ini. Bagian A, C per akar A ditambah akar B. Bagian B, C per akar A dikurang akar B. Kita bahas yang pertama. Jadi kalau dapat seperti ini, soal yang seperti ini, maka cari akar sekawannya. Akar sekawan dari yang ini. Akar sekawan dari ini kira-kira apa? Di sini tanda tambah. Berarti nanti akar sekawannya akan menggunakan kurang. Akar A dikurang akar B. Sama yang di sini, maka kita kalikan. Akar A dikurang akar B per akar A dikurang akar B. Pembilang dikalikan dengan akar A dikurang B, sama halnya dengan penyebut dikalikan juga dengan akar A dikurang B. Hasilnya adalah C akar A dikurang akar B, akar A ditambah akar B dikali dengan akar A dikurang akar B, sama dengan C dikali akar A dikurang akar B. Akar A dikali akar A adalah akar A pangkat 2. Akar plus dikali negatif adalah negatif. Akar B dikali akar B sama dengan akar B pangkat 2. Jadi ketika anak-anakku nanti mendapatkan soal di mana akarnya itu hanya yang membedakan adalah tanda, selain itu sama, maka kalikan bilangan yang sama. Maka itu bilangan yang sama, kalau A sama-sama akar, maka hasilnya adalah bilangan itu juga. Dihilangkan saja akarnya. Sekarang menghasilkan C akar A dikurang akar B. Akar A pangkat 2 itu adalah A dan akar B pangkat 2 itu adalah B. Inilah hasil akhirnya. Lalu bagaimana dengan bagian B? C per A dikurang akar B. Ingat, ini yang dicari akar sekawannya. Ini A tetap, kurang berarti jadi tambah akar B. Berarti nanti pembilang dan penyebutnya akan kita kalikan dengan A ditambah akar B. Hasilnya seperti ini. Jadi C dikali akar A ditambah akar B, akar A dikurang akar B dikali dengan A ditambah akar B. Sehingga hasilnya A dikali A pangkat 2. Negatif dengan positif, hasilnya negatif. Akar B dikali akar B pangkat 2. Sekarang hasilnya adalah C dikali akar A ditambah akar B. A pangkat 2 ya A pangkat 2. Akar B pangkat 2 adalah B. Ini hasil akhir untuk soal yang bagian B. Jadi yang kita dapatkan adalah C dikali A dikurang akar B per A pangkat 2 dikurang B. Sebagai kesimpulan, yang pertama, untuk setiap bilangan pangkat rasional M per N,
di mana M dan N adalah bilangan bulat dan N lebih dari 0, didefinisikan A berpangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A berpangkat M. Yang kedua, untuk merasionalkan bentuk A per akar B dilakukan dengan cara mengalihkan dengan sekawannya, yaitu akar B per akar B, sehingga diperoleh A per akar B sama dengan A per B akar B. Demikianlah video pengkonten pembelajaran ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik. Bangsa yang terbelakang adalah salah satu akibat dari pemudanya yang malas belajar. Jadi, tetap semangat untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.